Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, betapa semangat dan luar biasanya. Baiklah, hari ini kita masuk ke minggu kedua ya di pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini supaya lebih termotivasi, supaya lebih semangat, kita berdoa dulu semoga 2 jam pelajaran bersama Ibu semuanya diberikan kelancaran, kebarokahan, dan selalu semangat ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu persilahkan buat Robani buat memimpin doanya. Mengawali kegiatan membaca hari ini, berdoa terlebih dahulu. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak, semoga menjadi ladang pahala untuk orang tua kita, dan semoga kalian senantiasa diberikan kebarokahan, umur panjang, bahagia, sukses, lahir batin dunia akhiratnya. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu karena kita masuk ke jam ketiga ya sekarang. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada. Kemana Fikri? Kemana? Sakit? Sakit. Semoga Fikri lekas sembuh. Ya, baiklah. Hari ini, sekarang sudah saya cek ya kehadirannya. Alhamdulillah hanya 1 orang yang sakit. Ibu doakan semoga Fikri segera sembuh dan bisa masuk lagi bisa bertemu lagi dengan kita semua ya pada pembelajaran selanjutnya. Baiklah, coba cek kerapihannya. Ibu ingin melihat kerapihan kalian. Coba berdiri semuanya. Bajunya yang belum beres, tolong masukkan
ke dalam bajunya. Coba rapikan bajunya. Yang masih keluar bajunya tolong dirapihkan. Ya, tolong dirapihkan. Ya, terima kasih bagi yang sudah rapi. Terima kasih juga Ibu ucapkan bagi yang sudah mau dan mempunyai keinginan untuk membersihkan pakaiannya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, supaya pembelajaran kita efisien hari ini, tolong gawainya tolong matikan dulu. Bisa dimatikan HP-nya, alhamdulillah ya. Sudah tidak ada yang membuka HP. Terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian semua bahagia selalu. Ya, terima kasih untuk kedisiplinan hari ini. Nah, baiklah. Tujuan pembelajaran kita apa sih Bu hari ini? Nah, Bu hari ini kita akan belajar apa ya Bu? Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun, unsur intrinsik dan nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada teks cerpen. Nah, minggu yang lalu kita sudah kan ya belajar tentang teks cerpen. Nah, sekarang Ibu akan melakukan tes asesmen awal. Buat apa Bu tes asesmen awal? Ibu ingin tahu dulu nih sebelum Ibu menjelaskan. Apakah kalian sudah bisa mengerjakan? Lupa lagi atau saya masih ingat dengan materi yang lalu? Nah, Ibu akan memberikan soal dulu kepada kalian. Tapi dengan catatan kerjakan sendiri. Nanti kalau misalkan Bu saya nggak bisa, lakukan saja dulu. Nanti Ibu akan jelaskan setelah kalian mengerjakan ini, ya. Teks cerpen. Tolong estafetkan ke belakang ya. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nanti 1, 2. Tolong diestafetkan ke belakang ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tolong estafetkan ke belakang ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah terbagi semua LKPD-nya? Ya, tolong perhatikan apa yang harus kalian kerjakan. Tulis dulu namanya, seperti biasa jangan lupa kelasnya. Kalian kelas berapa? Ya, betul. Nah, kalian baca dulu petunjuknya. Kemudian baca teks cerpennya. Teks cerpennya berjudul Hujan. Nah, kemudian oleh kalian dibaca. Setelah dibaca, ada pertanyaan di lembaran ketiga. Coba kalian lihat di lembaran ketiga. Ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ya. Nah, Bu, bagaimana kalau tidak cukup, Bu? Kerjakan saja di sana. Ya, kerjakan semampunya. Silahkan dikerjakan ya. Waktunya Ibu beri kesempatan untuk mengerjakannya 10 menit bisa tidak? Kita usahakan ya. Ya, silahkan kerjakan. Jangan lupa beri nama. Ya. Kerjakan semampunya ya. Ya. Oh, bukan ini. Bukan. Di tujuan aja dulu.
Ini tujuan. Salah ya? Mana tujuan? Ya, ya udah ya. Mm-mm. Kerjakannya di mana? Kerjakannya di kertas, kan sudah Ibu berikan ya LKPD-nya. Jadi tidak dikerjakan di bukunya, dikerjakan di sini ya, di lembaran LKPD LKS yang udah Ibu berikan. Ya. Ya. Mm-mm. Ya, gitu. Nah, itu asesmen awal ya. Asesmen awal ya. Iya, asesmen awal. Ya. Mm-mm. Iya. Kerjakan dulu semampunya, ya. Nah, materi texture pen kan sudah Ibu sampaikan minggu yang lalu ya. Nah, coba mengingat kembali. Ayo Cikal. Semangat Cikal. Berusaha. Ayo Gun-Gun, simpan dawainya. Kerjakan.
Ya, Iqmal. Lutfi, selesai? Ya, sok. Chandra selesai, Chandra? Belum, ya. Dila, selesai Dila? Belum, ya. Ayo kerja sendiri, berusaha dulu. Kalau lupa, diingat-ingat kembali, ya. Kenapa, Cikal? Ya. Kenapa? Kantong? Ya. Ada kantongnya? Ya. Selesai? Udah? Cepat sekali. Ya, 5 menit lagi ya. Ya, silahkan. Bagi yang belum masih ada kesempatan 5 menit lagi ya. Kenapa Iqmal? Gun-gun selesai? Ya. Jaki selesai? Selesai. Apip sudah? Belum? Ya, sok. Masih lama ya. Ada 4 menit lagi. Tenang ya. Ingat lakukan sendiri. Berusaha semampunya dulu ya. Bu lupa lagi, nggak apa-apa. Nanti akan Ibu bahas setelah ini. Ya. Kenapa Asep sakit?
Tampaknya sudah banyak yang selesai ya. Ya. Yusuf selesai, Yusuf. Selesai? Baik ya. Nah, semua sudah selesai? Sudah. Tutup pekerjaannya. Estafetkan ke depan. Estafetkan yang dari belakang ke depan. Jaki Ardian. Wah, bagus. Sudah bisa menyelesaikan beberapa. Apip, sudah semua. Keren. Gun-gun, sudah selesai. Sebagian, ada yang belum? Ya. Dila. Rosa. Ya, baiklah. Baris kedua sudah semua? Sudah. Fatwa. Fatwa di mana ini mengerjakannya, Fatwa? Masih kosong lembarannya? Di mana? Di belakang. Mengapa tidak di sini? Tidak cukup? Tidak cukup? Ya. Oh iya, ada. Di sini ya. Terima kasih. Baris ketiga, semua sudah? Sudah. Ya, bagus. Neng, udah beres? Pia udah beres? Udah. Sudah dikumpulkan, Pia? Udah ya? Ya, baiklah. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam mengerjakan asesmen ini ya. Di asesmen awal ini, Ibu ingin tahu seberapa besar kemampuan kalian. Kemudian tentang materi kita kemarin ya. Mungkin saja kalian sudah lupa, tidak belajar. Siapa yang tidak belajar tadi malam? Cung, yang tidak belajar. Siapa yang belajar tadi malam? Sudah, Alhamdulillah, Gun-gun belajar. Anda belajar tidak tadi malam? Belajar. Semua belajar apa bahasa Indonesia? Belajar apa tadi malam? Belajar tentang apa? Belajar tidak bahasa Indonesia? Lihat kan di jadwal pelajaran. Hari ini pelajaran apa ya? Ada bahasa Indonesia. Kira-kira pelajarannya apa? Berarti melanjutkan materi sebelumnya ya. Tapi udah Ibu lihat ini dari jawabannya. Bagus ya. Sudah penuh semuanya. Mudah-mudahan jawabannya luar biasa semuanya. Tapi saya ucapkan terima kasih kalian anak-anak hebat yang mau berusaha ya semaksimal mungkin. Masalah benar atau salah, yang penting kita sudah berusaha. Sip, anak-anak keren. Siapa ini wali kelasnya? Bu Agnia. Ya, bagus. Bu Gina. Iya. Subhanallah. Ya, Bu Agnia Gina. Ya, baiklah. Nah, selanjutnya sebentar ya, saya lihat dulu pekerjaannya. Ya, Debbie, di mana mengerjakannya Debbie? Di belakang. Ya. Saya ingin mengecek dulu ya, mengecek dulu apakah kalian sudah bagus, tapi semuanya ini saya lihat kalian sudah hebat-hebat semuanya. Sudah bagus. Ternyata kalian masih ingat ya. Yusuf Sawala. Ya, masih ingat Yusuf ya? Alhamdulillah. Meskipun kemarin Yusuf sakit 2 minggu ya. Masih ingat. Masya Allah. Sehat sekarang Yusuf? Kalau lihat Yusuf itu selalu ingin tertawa. Bukan ingin tertawa, tersenyum karena saking gantengnya di antara teman-teman yang lain. Ya,
yang semangatnya luar biasa. Tabarakallah ya Iqmal. Ya, baiklah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Sekarang Ibu akan melanjutkan. Kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi. Tadi kalian sudah mengerjakan soal sendiri, sudah mengingat kembali materi. Nah, sekarang kita akan berdiskusi nih ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang struktur teks cerpen minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat apa struktur teks cerpen? Ada berapa struktur teks cerpen? Cung yang bisa. Ya, Trilesa. Ada berapa struktur teks cerpen? Ada 5. Apa saja? 1. Resolusi dan koda. Alhamdulillah. Kemudian kita ingat lagi, berarti ketika kalian akan menganalisis minggu kemarin itu kita sudah menganalisis struktur ya. Berarti kita melalui 5 tahapan. Apa saja diulang lagi? Yang pertama, orientasi. Kedua apa? Komplikasi. Ketiga, resolusi. 4, evaluasi. Koda. Apa sih koda tuh? Koda itu apa ya? Koda itu apa? Koda dalam teks cerpen itu apa koda itu? Di akhir, iya di akhir. Berarti koda itu isinya apa? Tentang amanat. Sip, Trilesa, keren. Nah, tepuk tangan buat teman-teman yang bisa menjawab. Ya. Terima kasih, bukan Trilesa ya, ini Mafia ya. Terima kasih juga buat Trilesa ya. Nah, baiklah. Ya, subhanallah saking semangatnya jadi salah menyebutkan ya ini ya. Ya, Masya Allah. Sekarang sudah bisa menyebutkan struktur. Siapa yang tahu apa sih cerpen itu? Ayah, bagaimana Rosa? Apa itu cerpen? Cerita fiksi yang mengisahkan tentang kehidupan seseorang. Mengisahkan kehidupan seseorang itu seperti apa ya, Ripa? Maksudnya apa? Menceritakan tentang kisah seseorang. Apakah cerita kita bisa dijadikan sebagai cerpen? Bisa. Pengalaman hidup kita bisa dijadikan cerpen? Bisa. Tadi perjalanan kalian dari sekolah, dari rumah ke sekolah, bangun tidur bisa dijadikan sebagai cerpen? Bisa. Ketika kalian putus cinta bisa? Bisa. Berarti kisah seseorang. Berarti kalian juga bisa menjadi apanya? Tokohnya. Ya, tokohnya. Bagus. Cerpen itu cerita pendek. Tadi mengisahkan tentang kehidupan seseorang. Kalau Rega bisa menulis sebuah cerpen nanti di pertemuan selanjutnya? Bisa. Kira-kira nih cerpen apa yang akan Rega buat? Judulnya apa? Kan tentang kisah perjalanan yang sudah Rega alami. Kira-kira nih judulnya apa? Sudah terbayang belum? Kan kemarin udah menganalisis struktur ya. Kalau saya akan menulis sebuah cerpen, kira-kira judul apa nih yang akan saya buat nanti? Apa? Apa Iqmal? Cerpen apa yang akan kalian buat misalnya? Tentang apa? Tentang perjuangan. Perjuangan apa? Meraih sang kekasih. Boleh ya, Robani? Baik ya. Nah, kemudian ciri-ciri cerpen. Ada berapa ciri-ciri cerpen? Siapa yang mau menyebutkan? Apa ciri-ciri cerpen? Ya, bagaimana Sylvia? Tokohnya sedikit. Alurnya singkat. Alurnya singkat emang harus sesingkat itu kah? Maksudnya singkat itu gimana maksudnya? Jelas. Apalagi? Alurnya singkat. Oh, lupa lagi ya. Alurnya ceritanya singkat itu berarti kisahnya itu hanya mengisahkan satu peristiwa saja. Misalkan kisah cinta di SMK, berarti hanya di SMK saja. Jangan ceritakan tentang mantan-mantan SMP, nggak usah diceritakan lagi ya. Nah itu maksudnya. Siapa lagi? Ya Febri. Latarnya tidak banyak. Kata-katanya kurang dari 1000 kata. Berarti kalian harus menghitung ya. Kata 1, kata 2, kata 3, begitu? Tidak ya. Yang penting apa? Latarnya
Latarnya sedikit, hanya di sekolah saja. Kalau kisah cintanya di rumah berarti hanya di rumah saja. Lutfi misalnya kisah cintanya Lutfi rumahnya di mana? Di Setiarasa. Misalkan pacar Lutfi di Setiarasa berarti hanya mengisahkan tentang perjalanan cinta di Setiarasa. Jangan dibawa pacarnya yang di sekolah ya, begitu. Ya bagus, sudah masih mengingat. Nah, yang akan ciri-ciri sudah, kemudian apalagi struktur sudah, ya pengertiannya masih ingat. Kemudian, nah sekarang kita itu kalian itu kita hari ini akan menganalisis unsur pembangun, unsur intrinsik dan nilai kehidupan yang terdapat pada teks cerpen. Seperti yang tadi kalian sudah buat ya, yang tadi kalian sudah kerjakan di LKPD di kertas yang sudah Ibu berikan. Nah, ini kita sudah masuk ke pembahasan yang ini ya, kemarin itu menganalisis struktur. Nah, sekarang menganalisis unsur pembangun. Nah, sekarang berbicara tentang unsur pembangun. Ketika di SMP ada yang namanya unsur intrinsik. Kalau nilai-nilai kehidupan masuknya dalam unsur intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik, apa sih unsur intrinsik itu? Unsur yang ada di mana unsur intrinsik? Unsur yang ada di kehidupan, ya. Unsur yang ada di mana unsur intrinsik itu? Di dalam atau di luar? Di dalam. Unsur intrinsik. Apa aja sih unsur intrinsik itu, apa saja? Gimana Debbie? Tema. Apalagi? Tokoh. Penokohan. Latar. Alur. Sudut pandang. Kalau misalkan saya sudut pandang orang ke satu, orang kedua, orang ketiga, ada tidak sudut pandang orang kedua? Tidak ada ya, ada juga sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Kalau saya, aku termasuk sudut pandang orang keberapa? Satu pertama. Kalau misalkan sudut pandang orang ketiga? Siapa? Apa Cika? Coba mulutnya dibuka. Dia, siapa lagi? Kalau mereka masuk tidak? Masuk sudut pandang orang keberapa? Tiga. Sip ya, alhamdulillah. Selanjutnya unsur tadi intrinsik. Tadi kan kita sudah menganalisis ya unsur intrinsik itu apa saja. Kalau misalkan latar, ada berapa nih latar? Latar dalam sebuah teks cerpen, ada berapa latar? Gimana Rosa? Oh, Iqbal, ada dua apa saja? Tiga, dua? Tiga, apa saja Jaki? Suasana, waktu, tempat. Kalau misalkan hari ini pukul 9.30 kelas 11 RPL 3 sedang melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Latar apa? Waktu mana yang menunjukkan latar waktunya? Pukul 9, bukan jam, tapi apa? Pukul. Kalau latar tempatnya di mana? Di sekolah. Sip, luar biasa. Kalau tadi sudah ya ada unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsiknya ada berapa kira-kira? Tadi ya, masih ingat? Tiga apa saja? Sosial, nilai moral, nilai budaya. Kalau nilai, ada lagi tidak yang lain? Selain tiga itu? Kalau misalkan taat beribadah kepada Allah, Suaimin tadi di dalam teks cerpen, dia sangat rajin beribadah, hormat kepada orang tua, masuknya dalam nilai apa? Nilai apa? Oh, budaya, ya, karena hormat kepada orang tua. Kalau misalkan taat beribadah kepada Allah, selain yang tiga yang tadi Sylvia sampaikan, tadi Sylvia menyampaikan nilai ekstrinsik itu, Bu, ada tiga. Sylvia ingatnya tiga, ya. Ada nilai sosial, nilai budaya, apalagi moral. Apalagi dua lagi. Nilai apa? Dua lagi. Yang tadi kalian kerjakan atau terlupa lagi. Nilai apa? Yang taat beribadah kepada Allah. Termasuk nilai apa? Nilai agama, Ridwan. Kemudian tentang adab, etika, kedisiplinan di sekolah. Berarti nilai apa? Nilai? Kalau sosial itu berhubungan dengan apa? Interaksi dengan manusia. Kalau budaya berkaitan dengan apa?
Kebiasaan atau tradisi. Kalau moral? Moral? Nilai baik dan buruk. Kalau misalkan Iqmal selalu patuh kepada orang tua, termasuk nilai apa? Sosial, moral, budaya. Moral, ya bagus ya, alhamdulillah. Nah, yang ibu sampaikan hari ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham? Terbayang? Nah, alhamdulillah. Sekarang, nah ibu di langkah selanjutnya, ibu akan mengelompokkan kalian. Ya, ibu apalagi nih, kita akan berpresentasi. Kalian akan dibagi kelompok berdasarkan hasil dari evaluasi yang tadi ya. Kita akan lihat dulu, ibu akan ngecek dulu, 2 menit dulu ya. Izinkan ibu untuk periksa. Bentar. Nah, baiklah ya. Ibu akan membagi kelompoknya. Kalian nanti duduknya berhadap-hadapan. Tapi supaya lebih efektif, ini hampir semuanya bagus ya. Kalian sudah bisa sudah Masya Allah ya Iqmal. Masya Allah, luar biasa. Ya, sudah bisa ya. Ini nilainya udah keren-keren, udah bagus-bagus. Bagaimana ya ini mengelompokkannya? Ini nilainya sudah bagus-bagus semuanya, nggak ada yang nilainya kurang. Bagus. Baiklah, supaya tidak berisik ke sana ke sininya, supaya lebih efektif juga ya, karena kalian harus presentasi nih hari ini ya. Pembagian kelompoknya, karena hasilnya juga sudah bagus dan kalian sudah menguasai. Pembagiannya supaya tidak ribut ya. Bagaimana kalau dibaginya berhadapan saja? Tidak apa-apa ya? Ya, biar tidak berlari ke sini, tapi memang secara garis besar sudah bagus-bagus, ini sudah oke-oke jawabannya ya. Berarti kalian sudah menguasai. Dabu gampang ini mah tinggal baca aja tema tokoh, sudah di luar nalar ya. Nah, ya sudah, untuk mengefektifkan waktu supaya kalian tidak berlari-lari ke sana kemari ya, supaya lebih efektif, saya akan membagi kelompoknya menjadi 4. Berarti jumlah siswa yang tidak masuk tadi berapa orang? 1 ya? Jumlah siswa semuanya 29. Berarti kalau misalkan 4 cukup ya? 4 cukup. Nah, berarti semuanya sebentar ya. Berhadapan saja ya. Duduknya silakan berhadapan. Supaya lebih efektif kita memanfaatkan waktu ya. Berhadapan. Yang depan ke belakang berhadapan. Coba bagaimana diskusi itu, masih ingat? Nah, coba di berhadapan. Jaki, duduknya itu nyaman seperti itu Jaki? Ya, sip. Coba berhadapan. Ya, Asep. Ya. Berhadapan ya. Dah. Baik. Kalian itu keren ya. Semoga selalu dipertahankan. Semuanya dapat ya. Semuanya dapat LKPD ini dan kalian harus mengerjakannya. Semuanya harus menulis. Karena nanti kalian akan mendiskusikan dengan teman-teman jawaban siapa yang kira-kiranya benar. Ya, semuanya saya beri satu-satu. Ya.
Ya, sami-sami. Ya, berhadapan ya. Coba kalian berteman ya, nggak musuhan ya. Ya. Bawa pulpennya, nak? Bawa. Apa? Yes. Semuanya diberi satu-satu biar semuanya bisa mengerjakan. Kita nanti berdiskusikan. Berdua ya? Coba duduknya yang betul, Robani, biar nyaman. Nah. Iya, betul. Diperkenalkan. Betul. Ya. Tolong perhatikan sebentar anak-anak. Ya. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Ditulis namanya, kelasnya, nama anggotanya. Kemudian petunjuknya tolong dibaca dulu. Satu-satu dulu ya. Prosesnya satu-satu dulu. Bacalah dan amati teks cerpen yang berjudul Tukang Cukur. Teks cerpennya ada di belakang, kalian baca. Kemudian analisis dan identifikasi teks cerpen berdasarkan unsur pembangunnya. Kemudian diskusikan hasilnya, kemudian nanti presentasi, kalian akan presentasi ke depan. Semuanya menulis di LKPD yang Ibu berikan. Nanti kita diskusikan jawabannya. Nanti kalian akan presentasi ke depan. Silakan ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 10 kurang 1/4. Berarti kalian menyelesaikan ini sampai pukul 10 lebih 10 menit ya. Kalau misalkan pukul 10 lebih 5, bisa tidak ya? Bisa, subhanallah. Ya, coba ya. Ya, kalau yang tidak paham nanti Ibu berkeliling di meja kalian. Silakan. Jangan lupa beri nama dan kelas serta teman-temannya. Ya, so. Tetap semangat. Yuk, baca dulu teks cerpennya. Ya. Iya. Di belakang? Boleh di belakang juga boleh, iya. Bu, tadi ada pertanyaan dari Neng. Bu, kalau misalkan nggak cukup, boleh nggak Bu di baris selanjutnya? Boleh ya. Jangan lupa buktinya yang mana, bukti kalimatnya. Jadi, kalau tadi yang kalian kerjakan itu hanya menentukan tokohnya saja, buktinya yang mana? Beri penjelasan ya. Kalau tadi hanya menyebutkan saja, nah sekarang kan kita berdiskusi, di mana Bu buktinya? Ada di paragraf berapa? Kalimatnya yang mana? Ya, ya silakan. Ibu tahu kalian sudah bisa, tapi di mana nih? Pembuktiannya di mana? Analisisnya di mana? Bagian berapa? Ya silakan ya. Kalau yang tidak paham boleh ditanyakan. Apa? Ya, semuanya menulis. Semuanya menulis ya. Nah. Ya. Alhamdulillah pintar Bu. Alhamdulillah, subhanallah. Semua yang ada di sini. Keren. Bagus, sholat tahajud keren. Cok Iqbal. Ya, Neng. Enggak sempit, Neng. Neng di belakang, Neng. Tidak cukup, Iqbal. Ya, Bal. Iqbal, makasih. Tapi gimana? Keren ya? Ya. Cok Lutfi, semangat Lutfi. Libur? Jam 1. 1. Cok. Sip. Nanti beri namanya ya. Dan nanti pembuktiannya. Ya, nanti presentasinya semua orang harus berbicara, berlatih berbicara ya, jangan malu-malu.
Ya, sok ya. Kalau nggak cukup ya boleh di sini. Semuanya dimasukin. Yang iya betul. Ya, iya, sok kerjakan. Ya Yusuf sehat Yusuf sekarang ya. Alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan. Rajin sekolahnya. Asep, oke Asep, Chandra. Iya, diisinya di sana. Kalau tidak cukup, boleh tadi di belakang. Karena kita harus dibuktikan yang mana ya. Karena pasti tidak sesingkat yang tadi, seperti kalian sangat singkat-singkat. Pantas kalian cepat sekali. Ya. Kenapa Rosa? Nanti dibacain sampai Iya, nanti dibagi-bagi teman-teman. Semua aja, kecuali yang ini. Pokoknya yang ada di sini ya. Nah, yang ada di sini, di sini. Tinggal ditentukan. Ya, sip. Iya. Harus ada buktinya. Cok. Di belakang. Tadi hanya menyebutkan latarnya saja. Mana pembuktiannya? Ini kan dianalisis ya. Nggak cukup, itu nggak nyaman mejanya. Nggak nyaman. Kurang ya, mejanya harusnya 2 meja ya. Biar tidak berisik ya. Ya, berisik ya. Biar tidak lari-lari ya. Karena kalian suka lari-lari kalau kerja kelompok ya. Iya. Suka lari-lari. Karena kalau kerja kelompok suka lari-lari, pindah ke sana, pindah ke sini. Sekarang tidak ya. Ya Pak Is, sehat Pak Is. Sophia, walaupun perempuan satu-satunya berusaha. Ini juga sama, perempuannya satu-satunya. Nggak apa-apa. Makasih ya. Kenapa? Ya, boleh. Karena harus dianalisis, harus dibuktikan. Pasti, iya boleh. Asal nanti ketika presentasi bisa nggak boleh begitu. Nanti bisa yang penting kalian nanti paham ya ketika presentasi. Ya, silakan efektifkan waktunya. Karena kita sampai pukul 10.30 ya. Sampai sumatif nanti ada ulangan terakhir. Kalian harus bisa, ya. Kita manfaatkan kesempatan ini dan harus selesai. Ya, cok. Sip.
nanti teh Trilesa. Ya, kenapa? Iya. Tulis nanti kan dicek. Ya, pokoknya sampai jam ini masih lama. Kayak tulis, kerjakan. Bukan bobodohan. Selesaikan. Sok Deka. Ini berdiskusi, kalau berdiskusi itu berhadapan ya. Nanti bisa dibahas, nanti yang nggak bisanya yang mana. Ya, sok. Silakan sambil didiskusikan. Yang namanya berkelompok itu berdiskusi, tidak sendiri-sendiri meskipun kita sudah tahu, sudah bisa didiskusikan. Ya, mungkin jawaban Cika lebih bagus daripada jawaban Trilesa, ya. Ya, terima kasih Wida ya. Sip. Mohon perhatian seluruh peserta dan pengawas ujian, silakan memasuki ruangan ujian. Nanti di yang kedua Ibu juga minta tolong. Nanti bulan Januari. Jadi gimana Ibu, tegang nggak? Tegang nggak? Tegang nggak? Iya. Lagi tegang. Iya. Sip, Pak Is. Nanti siap ya kalau harus berdiskusi di depan ya. Siap ya? Ya, gimana? Ya, gimana Iqmal? Tidak dibaca ininya. Yang harus dipresentasikan itu yang ada di tabel. Isinya. Iya kan? Sekarang sudah dibaca. Bacalah teks cerpennya.
Kemudian analisislah, ya. Baca dulu petunjuknya sebelum mengerjakan. Iya. Temanya apa? Kemudian tokohnya siapa saja? Ada di paragraf mana? Ada di kalimat berapa? Begitu ya. Oke, baiklah. Penokohannya. Latar belakang penulis ini Ini enggak. Ini enggak. Pokoknya yang ada di sini, ya. Ya, latar belakang penulis diganti menjadi amanat. Ya, boleh ya. berarti nilai Enggak, ini tidak sampai latar belakang ya. Sampai nilai sosial saja. berarti Iya. Yang tadi kan sudah ya. Udah bisa menjawab berarti sampai nilai sosial. Iya. Betul. Iya, betul. Diskusikan dengan teman-temannya. Nanti bagi-bagi tugasnya. Ibu berharap kalian bisa tampil ke depan. Semuanya harus bisa berbicara, jangan malu-malu. Ya. Karena nanti minggu depannya lagi harus bisa ya menceritakan tentang kisah. Ya, Ridwan ya. Pertemuan selanjutnya menulis cerpen, ya. Sekarang analisis dulu. Ya. Mana? Iya. Betul. Ya, Apip, jangan bermain HP. Kerjakan tugasnya. Karena kita akan berdiskusi sebentar lagi. Ya, sok. Sok kerjakan. Itu kelompok Rosa udah selesai. Selesai secepat itu. Tunjukkan dulu di mana ininya yang apa namanya? Ada di mana tokoh itu? Dianalisisnya, buktikan ada di mana. Misalkan ada di paragraf pertama. Latarnya menemukan di mana ini? Latarnya ada di mana saja? Ini latarnya di mana saja? tak ini kawasan pinggiran. Ya, latar waktunya di mana? Tunjukkan kalimatnya yang mana? Latar suasananya, latar tempat, waktu. Kalau penokohan itu apa tadi? Karakter, sifatnya. Iya. Iya, betul. Cok. Iya, sebentar ya. Kenapa? Beres, Ratna? Iya. Yang tidak itu nomor ini. Ya. Tidak usah ini. Karena diulang lagi ya kalimatnya. Jadi yang ini tidak usah. Ya. Ini tidak usah ya. Gak apa-apa. Iya.
Jika selesai kelompoknya, ya simpan dulu gawainya, jangan bermain HP, dibaca lagi teksnya, diulang lagi, ya. Selesai Nisa? Sudah Ibu. Sok. Empat menit lagi ya. Semoga bisa terselesaikan. Sudah didiskusikan dengan teman-temannya, teman dengan temannya, saling bertukar pikiran. Jawaban saya apa? Jawaban temannya apa? Diskusikan ya. Sehingga jawabannya itu sama. Nanti kita jelaskan lagi kalau masih belum paham. Semoga sudah paham. Gimana? Jawaban di sini Bu. Iya, boleh. Sok. Gimana Rizky? Ya. Oh, dengan pesan Pia. Sok. Tapi ini hasil diskusi kan ya? Hasil diskusi. Hasil tanya jawab sama temannya. Ya, nanti diambil keputusannya yang mana dan itu nanti akan dijadikan jawabannya. Terima kasih Yusuf. Hari ini bisa hadir. Ibu ucapkan terima kasih. Ya, Chandra udah menulis? Mana coba kertasnya? Mana kertasnya Chandra? Coba lihatkan pada Ibu. Sudah? Mana bukti kalimatnya? Kenapa masih singkat seperti tadi? Kan harus ada pembuktiannya. Mana bukti kalimatnya? Sudah didiskusikan tidak sama teman-temannya? Debbie sudah memberitahu pada temannya? Chandra, kalau yang namanya berdiskusi itu tidak sekeinginannya. Jadi kalau ada yang belum tahunya, diskusikan dengan temannya. Ya, Asep mana Asep? Tuh, Asep bagus. Coba Chandra, tanyakan yang belum pahamnya, coba yang mana Chandra yang belum pahamnya? Iya, Bu. Yang mana? Coba Chandra yang belum pahamnya yang mana? Sini Ibu bantu. Yang mana? Nilai moral. Tadi nilai budaya. Tadi kata temannya kalau budaya itu berarti berhubungan dengan apa? Nilai budaya. Tadi kata temannya. Di mana nilai budayanya? Coba, nah. Nilai budayanya tentang kehidupan di daerah itu seperti apa? Misalkan. Nah, adanya perbedaan antara kelas atas dan kelas bawah. Berarti itu kan mencerminkan budaya ya. Budaya di mana? Di daerahnya. Ada kelas atas, ada kelas orang kaya, ada strata kaya, ada strata rendah ya. Nah, seperti itu. Jadi strata
Strata budaya itu bagaimana, ciri khas dari budaya itu di daerah tersebut bagaimana? Ya. Nah, coba. Ya kalau yang lainnya sama? Iya, stop. Asep Chandra banyak bertanya. Ya, sekarang udah paham Chandra? Ya baik ya, 2 menit lagi ya. Kalian harus siap untuk presentasi. Ada yang presentasi ke depan. Presentasinya ya nanti oleh Ibu. Siapa yang mau boleh. Bu saya dulu boleh. Bagaimana? Isinya semua sama. Iya. Kelompok lain juga sama. Nanti kalau dipresentasikan sama. Nggak apa-apa. Dikurangi dikit-dikit aja. Berarti Rosa dulu ya. Iya, Bu. Berarti sama, ya semuanya juga sama jawabannya, tapi bagaimana cara mempresentasikan ke depan. Jawabannya semua sama, karena teksnya juga sama ya, nggak mungkin berbeda. Tapi kan bagaimana kita mempresentasikannya, mampu tidak kita menyampaikannya. Nah begitu ya yang membedakan itu. Ya, ya baik ya. Sudah semua? Sudah semua? Siapa yang sudah cung? Siapa yang sudah cung? Siapa yang sudah angkat tangannya? 1, 2, kelompok Rosa sudah? Sudah. Kelompok Iqmal? Sudah. Kelompok Tri? Selesai. Ratna selesai. Yang belum siapa? Kelompok Debbie selesai. Kelompoknya Rega selesai. Yang belum kelompok siapa? Neng? Selesai Yusuf? Ya, masih bingung Yusuf? Sudah beres. Baik ya. Baik, siapa yang ingin presentasi ke depan? Kelompok siapa? Kelompok Rosa. Ya, silahkan ke depan. Semuanya ke depan, tepuk tangan dulu. Ya. Kelompok Rosa. Mati. Nah, biar suaranya keras. Ini gimana? Ini. Pulang aku tahu dia tabulan. Enggak, ini begini ya. Oh iya. Udah ya? Sudah ya? Oke. Bawa kertasnya. Semuanya tolong perhatikan ke depan. Hargai temannya yang presentasi ke depan. Tidak lagi ada yang menulis. Saling melengkapi. Coba ke sini, Nak. Nah, terlihat jelas? Nah, coba pinggir serap. Oh iya, serap. Bisa di kecil apa ya? Di sana ya. Coba ke pinggir lagi. Iya. Terlihat udah? Coba rapikan kerapihannya. Nah, siapa di sini akan mengawali menjadi moderatornya? Silahkan Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Rahmawati dan rekan kerja saya Wida Fitriani. Saya Putra. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan teks cerpen yang berjudul Tukang Cukur karya Budi Dharma. 1 tema. Tema utama dari cerpen Tukang Cukur adalah tentang manusia yang oportunis, karena dalam cerita tersebut tokoh tukang cukur selalu mengikuti kelompok yang sedang menang. 2 tokoh. Tokoh utama adalah tukang cukur karena dia menjadi pusat perhatian dalam cerita dan Terdengar tidak? Tidak? Ya, sedikit keras ya, Wida. 2 tokoh. Tokoh utama adalah tukang cukur karena dia menjadi pusat perhatian dalam cerita dan banyak hal dalam hidup disorot. Tokoh tambahan yang muncul hanya sekali, yaitu Gito, Ayah, Ibu, Dasuki, dan Ruslan. 3 penokohan. Penokohan cerpen Tukang Cukur dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, yaitu Gito, Ayah, dan ibunya. Mereka mewakili kebaikan karena tidak pernah berbuat jahat. Kedua adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh yang mewakili kejahatan. Tukang cukur yang berpindah-pindah keberpihakan. Kemudian tokoh campuran. Tokoh campuran merupakan penggambaran sikap tokoh yang memiliki sisi baik selain sisi buruk.
Hal ini ada pada diri Ruslan yang terlihat ketika dia memberi pertolongan kepada keluarga Gito ketika perang datang, tetapi pada akhir cerita justru Ruslan diketahui sebagai salah satu pemberontak. Kata yang digunakan meliputi latar waktu, tempat, dan suasana. Alur tahap pengenalan yaitu pada saat diperkenalkan dengan tokoh yang bernama Gito yang mempunyai latar belakang miskin. Tahap kemunculan konflik yaitu pada saat kakek dengan menceritakan ada seseorang tukang cukur yang melukai kepalanya. Tahap konflik memuncak terjadi ketika tokoh tukang cukur berganti memihak kepada pihak-pihak yang sedang meraih kemenangan. Sudut pandang pencerita yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang dari tokoh Gito. 7. Amanat yang terkandung dalam cerpen Tukang Cukur adalah jangan mempunyai sifat Tolong jangan oportunis berisik seperti ya. tukang cukur. Perhatikan. Nilai budaya keberanian lokal. Cerita ini mencerminkan kehidupan sehari-hari di daerah pinggiran yang mungkin sering diabaikan dalam sejarah resmi. Nilai moral, keberanian. Gito berani menghadapi situasi yang sulit dan mencekam. Kemanusiaan, meskipun dalam kondisi kelaparan dan kesulitan, Gito dan keluarganya masih menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, seperti saat mendapat makanan dari kakek Leman dan keluarga Ruslan. Kepedulian, mereka memperlihatkan kepedulian terhadap sesama dalam suatu perang dan ketidakpastian. Nilai sosial, perang dan konflik. Cerita menggambarkan dampak perang terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini menunjukkan betapa merusaknya konflik bersenjata terhadap kehidupan dan keamanan masyarakat. Jika pasca konflik berakhir, masyarakat harus bangkit secara normalitas dalam keadaan yang benar. Ini mencerminkan tekad untuk melanjutkan kehidupan meskipun banyak kesalahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan Debbie. Mangga. Latar yang digunakan meliputi latar waktu, tempat, dan suasana. Sudah belum katanya saudara Debbie belum paham latarnya itu di mana saja begitu, latarnya di mana saja karena tadi menyampaikannya belum jelas mungkin ya. Coba saudara Jaki diulang lagi. Latar yang digunakan meliputi latar waktu, tempat, dan suasana. Latar tempat beberapa lokasi disebutkan menjadi latar dari cerpen ini adalah di daerah Kudus dan Semati ini terdapat pada kutipan Gito, anak desa Kejaten, kawasan pinggiran kota Kudus. Latar waktu pada cerpen ini yaitu pada September 1948 sampai Desember 1949. Latar suasana yang terbangun dalam cerpen ini adalah menegangkan dan penuh kejutan. Suasana menegangkan terjadi karena pada latar masa revolusi yaitu September 1948 Desember sampai 1949. Penuh kejutan karena kegiatan yang dilakukan Tukang Cukur sulit diprediksi. Ya, bagaimana Debbie? Sudah paham, sudah jelas. Tadi mungkin saudara Jaki tidak menyebutkan ya, buktinya di mana? Kan kita harus menganalisis. Kalau menganalisis itu tidak hanya menyebutkan, tapi di mana kalimatnya, begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah? Sudah. Baik, saudara Rosa, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong berikan tepuk tangannya buat teman yang mau presentasi ke depan. Mana tepuk tangannya? Ya, terima kasih untuk kelompok Rosa dan teman-teman. Bagus, silahkan duduk lagi. Iya, terima kasih. Baiklah, mengingat waktu ya sudah pukul 10.15.
15 menit lagi. Berarti hanya satu kelompok saja yang hari ini akan tampil. Insya Allah kalau kita panjang umur, minggu depan kita akan tampil lagi buat semuanya. Karena waktunya tidak cukup ya, kita terlalu asik dalam mengerjakan tugas di asesmen formatif terlalu lama ya. Jadi hanya satu kelompok saja. Nah yang belumnya nanti minggu depan. Nah kita akan dari hasil diskusi tadi, ada yang mau ditanyakan tadi apa coba temanya itu menceritakan tentang apa temanya? Temanya tentang tukang cukur. Judulnya itu ya, tukang cukur. Temanya menceritakan apa? Tema itu menceritakan apa? Garis besar. Garis besarnya menceritakan tentang apa? Tentang manusia yang bagaimana? Oportunis. Jadi tema itu garis besarnya apa? Menceritakan tentang manusia yang oportunis. Tokohnya siapa saja? Tokohnya siapa? Dito, Ayah, Ibu, apa lagi? Asuki. Iya, betul. Betul ya, tokoh utamanya tukang cukur. Kalau penokohannya siapa tokoh baiknya? Tokoh baiknya siapa? Gito, ayah dan ibunya. Gita, ayah dan ibunya. Subhanallah, Iqmal, bagus ya. Kalau antagonisnya siapa? Tokoh antagonisnya siapa? Tukang cukur. Tukang cukur. Oh, berarti ini tukang cukur tokoh antagonisnya. Latar waktunya di kapan? Latar waktunya? September 1948 sampai 1949. Sip. Alurnya, tahapan konflik memuncaknya di mana? Ketika apa? Tahap konflik memuncak ketika apa? Ketika apa? Tokoh tukang cukur? Iya, betul. Kemudian sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang keberapa? Orang ketiga. Siapakah dia? Gitu, sip. Kalau nilai sosialnya? Menggambarkan apa, Febri? Dampak perang terhadap kehidupan sehari-hari. Betul ya. Kalau nilai sosial, nilai moralnya yang mana? Nilai moralnya? Moralnya yang mana? Yang menunjukkan bahwa Gito itu mampu memiliki niat baik dan buruk dari mana? Keberanian, apalagi adanya menunjukkan sifat apa? Kemanusiaan. Alhamdulillah ya. Jawabannya ada yang sama? Sama. Alhamdulillah. Sudah paham materinya? Sudah. Estafetkan soalnya. Estafetkan ke depan. Silakan estafetkan jawabannya ke depan. Ya. Ya, silakan. Sudah diestafetkan? Ya. Terima kasih. Ya, udah ya. Nah, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kalian akan melaksanakan tes asesmen sumatif untuk mengetes lagi. Tadi kan di awal sudah, kelompok sudah. Sekarang yang terakhir ya, asesmen sumatif. Jangan lupa beri nama lagi. Karena harus selesai, kalau kurikulum 13 itu ada 3 ya, harus selesai semuanya menyelesaikan ya. 4. Sudah ya? Silakan beri nama dan kelas. Ya. Ya, silakan. Beri nama dan kelas. Kurang berapa?
4. Kurang berapa? 2, ya. Siapa yang belum? Belum? Ya, Rizky belum. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Ya. Beri nama dan kelas, waktunya hanya 5 menit ya. Ya, silakan. Beri nama dan kelas. Belum. Ini pelajaran terakhir ya. Kita pelajaran terakhir. Ya, bagus. Sini. Ya, jangan lupa beri nama dan kelas. Kalian harus terbiasa, ya. Iya, bentar. Ini ke mana? Ini ya. Di mana bawah? Ke selanjutnya. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jangan lupa beri nama dan kelasnya. Semoga di asesmen sumatif ini nilainya lebih bagus dari asesmen awal ya. Karena sudah 2 proses yang harus kalian laksanakan. Semoga sehat selalu. Tetap semangat. Ya. Lakukan sendiri, ya. Selesai Febri, bagus. Ya, boleh dikumpulkan yang sudah. Selesai juga Rosa? Ya, boleh. Jangan lupa beri nama. Selesai Jaki? Selesai. Rega selesai? Alhamdulillah, ya. Sudah paham ya, Rega sudah paham? Oke. Siapa lagi yang sudah? Ya, baiklah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah Debbie? Sylvia sudah? Sudah. Ya, Rizky? Atif sudah? Ya. Ya, sudah. Robani sudah? Bila beres? Ya. Sudah selesai ya? Ya. Bagus. Ya. Cikal sudah selesai? Mana? Harusnya ke Ibu langsung ya. Nanti
Dicontek oleh Trilesa. Dicontek tidak, Tri? Tidak. Siapa yang sudah? Udah, Wida mana? Sudah di sini? Ya. Tinggal berapa yang belum? 2 orang lagi ya? Udah, Bu. Sudah? Ya. Sip. Asep selesai? Selesai. Ya. Chandra selesai? Selesai. Kenapa? Ya. Selesai ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sudah selesai mengerjakan, semoga hasilnya lebih bagus ya. Sudah tiga tahapan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, buat pembelajaran minggu depan, kita akan menulis teks cerpen. Ya, kalian akan membuat teks cerpen dengan merealisasikan struktur teks cerpen dari pembelajaran kita sebelumnya. Ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, waktu pembelajaran kita sudah habis. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10.30. Kita sudah selesai ya. Ini pelajaran terakhir? Pelajaran terakhir. Baiklah. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya. Semoga kalian sehat selalu dan kita bisa berjumpa minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Iya, sehat selalu kalian ya. Baik, Robani silakan pimpin doanya. Siapkan. Perkumpulan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan mulai. Ya, bersalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Semoga sehat selalu. Tepuk tangan untuk hari ini.